Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau memberikan sedikit kesaksian berkat-berkat Tuhan, pesan-pesan Tuhan di dalam doa-doa kami. Sudah beberapa hari, saudara ya, ini pesan Tuhan sudah beberapa hari yang lalu. Kalau nggak salah mungkin itu doa hari Senin kemarin pagi, saudara. Sebenarnya saya, udahlah, nggak usah disampaikan. Tapi itu di hati itu tergerak gitu untuk menyampaikannya. Jadi saya mau menyampaikan sedikit pesan Tuhan di waktu kami berdoa. Hari Senin yang lalu pagi ada pesan Tuhan, saudara. Untuk hari-hari ini, situasi saat ini, saudara, supaya kita lebih berjaga-jaga, karena yang kita rasakan saat ini tidak akan semakin lebih baik, saudara ya. Justru akan membuat orang-orang akan lebih takut, saudara, karena itu akan lebih daripada yang kemarin-kemarin, saudara. Nah, tapi di sini kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berpesan, virus ini, saudara, benar-benar akan semakin hebat. Tapi kita percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang menjagai kita, saudara. Terus Tuhan mau di hati saya, sebenarnya Tuhan mengizinkan. Sebab Tuhan membiarkan semua orang, Tuhan membiarkan, mengizinkan banyak orang yang ditandai, saudara ya, ditandai oleh tanda dunia ini, tapi tidak akan semua ditandai, karena itu firman Tuhan, saudara ya. Itu firman Tuhan. Di firman Tuhan saya baca di Wahyu 13 ayat 8, saudara ya. Kita lihat dulu Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, setiap orang akan menerima, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Di sini kalau menyembah berarti sesuatu hal yang tunduk gitu ya, saudara ya. Dia tunduk kepada dunia, tunduk kepada tanda-tanda dunia ini. Nah, setiap orang akan tunduk kepada tanda itu. Tapi orang yang tidak tertulis namanya di buku kehidupan, saudara. Nah, jadi semua orang yang tidak tertulis namanya di buku kehidupan. Ya, jadi berarti masih ada, firman Tuhan berkata masih ada, yaitu orang-orang yang tertulis namanya di buku kehidupan. Dia tidak akan menerima tanda itu, dan dia tidak akan tunduk, dia tidak akan menyembah, tidak tunduk kepada tanda dunia ini, saudara. Nah, di sini memang Tuhan akan menandai, saudara. Tuhan akan membuat tanda bagi setiap orang-orang pilihan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menerima tanda dari Tuhan, bukan tanda di dunia ini, saudara. Karena Tuhan berkata dia akan membedakan orang-orang yang ditandai oleh dunia dan orang-orang yang tidak ditandai oleh dunia. Nah, waktu itu, saudara, kira-kira 2 minggu lalu, sebenarnya pesan ini sudah diawali. Di waktu doa, Tuhan menyuruh saya untuk masuk ke rumah-rumah orang. Nah, saya pikir gini, ngapain ya Tuhan saya masuk ke rumah orang gitu. Terus di hati saya, masuk saja ke rumah orang. Lalu, lewati rumahnya, kamu keluar. Di saat kamu masuk, kamu keluar, nanti Roh Kudus berkarya di rumah orang itu, gitu, saudara ya. Tapi saya pikir, nanti orang bilang apa ya gitu. Bagaimana saya mau masuk ke rumah mereka ya. Tapi saya belajar taat sama Tuhan, saudara. Itu saya lakukan. Ya, saya permisi
saya mau masuk ke rumah saudara, sebab Tuhan ada pesan Tuhan. Di waktu saya masuk ke rumah saudara, saya keluar dari situ, selanjutnya Roh Kudus yang bekerja di rumah saudara. Itu saudara saya katakan, lalu saya masuk ke rumah tetangga saya, saudara. Saya belajar taat sama Tuhan. Itu kira-kira 2 minggu lalu. Nah, setelah itu, hari Senin kemarin, nah ini pesan Tuhan. Dibilang yang pertama, saudara, varian virus itu bukannya semakin baik, tapi akan semakin ganas. Nah, terus yang kedua, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang menerima tanda dengan orang yang tidak menerima tanda, saudara. Terus orang-orang yang tidak menerima tanda, rumahnya akan ditandai Tuhan. Terus di hati saya gini, kasih tahu sama jemaat, rumah mereka ditandai oleh darah Kristus. Lambangnya perjamuan kudus. Suruh mereka mengambil supaya setiap jemaat itu menandai rumah mereka dengan darah Kristus, lambangnya perjamuan kudus. Karena di hati saya, saudara, virus itu bukan udara yang kotor. Udara nggak kotor, kata Tuhan taruh di hati saya. Tidak. Tapi virus itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Pekerjaan kegelapan dunia ini. Dia akan masuk ke rumah orang-orang, saudara. Membuat varian-varian. Maksudnya, varian itu macam-macam penyakit. Itu kuasa kegelapan akan masuk ke rumah orang-orang, saudara. Untuk membuat penyakit-penyakit. Jadi bukan udara kata Tuhan yang kotor. Tidak. Tapi kuasa-kuasa kegelapan akan masuk ke rumah-rumah yang tidak ditandai itu, saudara. Jadi Tuhan berpesan kita tandai rumah kita dengan darah Kristus supaya rumah kita, keluarga kita luput dari segala kuasa-kuasa dunia ini. Dan di situ Tuhan akan membuat perbedaannya, saudara ya. Tuhan membuat perbedaan dengan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan orang yang kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan itu. Jadi yang pertama tadi, virus bukan semakin menurun, bahkan semakin ganas. Yang kedua, rumah kita akan ditandai, saudara. Setiap kita, mari kita buat tanda di rumah kita dengan lambangnya perjamuan kudus, darah Kristus sebagai darah Kristus. Nah, terus yang ketiga, harus baca firman banyak-banyak, saudara, di hati saya. Baca firman banyak-banyak, sebab firman ini, logos ini, itu akan hilang. Sebagian manusia akan berusaha menghilangkan firman Tuhan, yaitu logos ini, saudara. Tuhan menyuruh kita harus membaca firman banyak-banyak. Makan itu firman, makan itu firman. Nah, saya pikir makan kertas apa ya? Makan kertas. Makan itu firman. Terus di hati saya, seperti Yohanes, dimakan itu firman. Manis, tapi setelah dia makan pahit gitu. Nah, setelah saya selesai doa, saya suruh suami saya buka firman, coba dicari di mana ya gitu. Ternyata didapat di Wahyu 10 ayat 9 sampai 10. Kita lihat dulu ya. Jadi kita harus memakan firman saudara banyak-banyak. Maksudnya kita baca, kita masukin firman itu di hati kita, saudara ya. Karena logos ini akan hilang, tapi rema tetap ada dalam hati kita. Kita akan lihat Wahyu 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, saudara ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Terus di hati saya, manis
di waktu dimakan itu manis seperti manis. Tapi setelah di dalam perut pahit. Artinya pahit di waktu firman Tuhan masuk ke dalam tubuh kita. Firman itu seakan-akan menusuk sendi-sendi kita. Menusuk setiap kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Jadi saatnya kita harus membaca firman banyak-banyak. Makan firman itu banyak-banyak. Karena firman logos ini akan hilang karena manusia juga berusaha menghilangkannya. Tapi di waktu kita jadikan firman ini sebagai rema, saudara, itu masuk dalam hati kita. Dan kita akan hidup oleh firman itu, saudara. Nah, itu ada 3 pesan Tuhan kepada kita. Yang nomor 1, kita harus lebih sungguh-sungguh karena virus ini tidak akan semakin membaik, makan semakin mengganas. Dan yang kedua, supaya kita buat tanda perbedaan. Kita harus ditandai oleh Tuhan. Jangan ditandai oleh dunia ini. Dan rumah kita akan ditandai oleh Tuhan dan lambangnya anggur perjamuan kudus sebagai darah Kristus. Yang ketiga, kita harus membaca firman banyak-banyak. Harus dimakan firman itu supaya tidak menjadi logos tapi menjadi rema dalam hidup kita. Nah, itu saudara, kesaksian saya, pesan yang saya dapat. Nah, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.